great poses, but it does look like you're thinking. Assalamualaikum bro, selamat datang di channel Resume Movie. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga sahabat dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Masih bersama saya Ian yang akan membahas film superhero wanita. Black Widow merupakan serial dari Marvel yang dirilis pada tahun 2021. Film disutradarai oleh Kurt Sutherland. Film berkisah setelah peristiwa Kapten Amerika Civil War 2016. Film menceritakan tentang Black Widow yang kembali berurusan dengan masa lalunya. Di mana di sini diceritakan asal nama dari Black Widow. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk intronya. Film dibuka, kita diperlihatkan sebuah keluarga, suami dan istri, serta dua anak perempuannya yang bertempat di Ohio 1995. Ayah yang bernama Alexei dan ibu yang bernama Melina, serta putri pertama mereka yang bernama Natasha Romanoff, dan yang kedua bernama Yelena Belova. Keluarga ini sekilas terlihat seperti keluarga pada umumnya. Saat makan malam, Alexei memberitahu Melina bahwa misinya telah selesai. Mereka harus bergegas karena waktu hanya tinggal 1 jam. Jadi sebenarnya mereka bukanlah keluarga asli, hanya keluarga yang dibuat untuk penyamaran. Alright, let's go. No, leave it. Singkatnya, mereka telah sampai di tempat pesawat yang sudah dipersiapkan oleh Alexei. Saat mereka akan lepas landas, tiba-tiba pasukan datang menembaki. Alexei mencoba melawan mereka sedangkan Melina menerbangkan pesawat. Namun, Melina tertembak, lalu ia menyuruh Natasha untuk membantunya. Pagi harinya, mereka telah sampai di Kuba pangkalan militer. Di sana, Alexei memberikan hasil misinya kepada Jenderal Dreykov. Sedangkan Natasha dan Yelena khawatir melihat ibunya yang kritis. Mereka dihalang-halangi tentara. Natasha yang melihat perlakuan tentara kepada Yelena, ia berusaha melindungi Yelena. Namun Natasha dapat ditenangkan oleh Alexei dan mengambil pistol yang ada di tangannya. Lalu Natasha dan Yelena disuntik bius dan dibawa ke tempat penelitian Soviet. Di sana terlihat banyak anak-anak perempuan yang dilatih menjadi agen mata-mata tangguh. Anak-anak tersebut akan dijadikan mata-mata yang disebut dengan Black Widow. 21 tahun kemudian, Natasha sudah tergabung dalam Avengers. Namun saat ini menjadi buruan pemerintah karena Natasha dan Avengers telah melanggar perjanjian Sokovia. Ia telah dikepung pasukan elit yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Namun Natasha berhasil mengelabui pasukan. Retractor, sir. Scene berpindah ke Maroko. Yelena sudah menjadi Black Widow sedang menjalankan misinya. Ia memiliki misi untuk mengambil paket dari Black Widow yang membelok serta menghabisinya. Yelena bertarung dengan Black Widow tersebut. Ia berhasil mengalahkannya. Sebelum meninggal, Black Widow itu menyemprotkan Red Dust kepada Yelena. Red Dust adalah gas sintetis yang dapat menangkal pengendali pikiran. Dan ternyata Yelena dan Black Widow lainnya dikendalikan pikirannya oleh Jenderal Dreykov. Terungkap bahwa
agen yang meninggal tadi telah sadar dari pengendali pikiran. Yelena yang telah sadar mengeluarkan pelacak yang ada di pahanya, serta mengambil sisa Red Dose itu untuk menyadarkan para Black Widow lainnya. Berpindah ke Natasha, yang saat ini berada di Norwegia untuk bersembunyi. Di sana, temannya memberikan barang Natasha yang tertinggal di tempat tinggal sebelumnya. Pada malam hari, saat Natasha keluar untuk membeli bensin, tiba-tiba di jembatan ia diserang oleh Taskmaster. Taskmaster merupakan Black Widow yang mempunyai kekuatan untuk menirukan lawan, dan ia juga dalam kendali Dreykov. Taskmaster yang memiliki banyak kemampuan membuat Natasha sedikit kewalahan. Di saat itu juga, Taskmaster melihat Red Dose di mobil Natasha. Ia pun mencoba mengambil Red Dose tersebut. Namun Natasha berhasil mengambil Red Dose terlebih dahulu dan melompat ke sungai. Pagi harinya, Natasha terlihat berada di Budapest untuk menemui Yelena. Sesampainya di apartemen, Natasha dan Yelena bertarung. Keduanya seimbang, hingga akhirnya mereka menghentikan pertarungannya. Yelena berkata, alasannya mengirim Red Dose ke Natasha, berharap Avengers akan melenyapkan Red Room dan Dreykov. Namun Natasha berkata, Avengers saat ini menjadi buron. Natasha menambahkan bahwa Dreykov sudah mati. Saat beberapa tahun lalu saat ia dan Clint Barton menghabisinya sebagai syarat Natasha masuk S.H.I.E.L.D. Tapi Yelena menanyakan apakah Natasha melihat jasadnya. Tell me exactly. We were when Dreykov was the final step in my defection to S.H.I.E.L.D. And you checked the body? Confirmed the kill? Tak lama, anggota Black Widow muncul di sana lalu menyerang mereka. Natasha dan Yelena bekerja sama untuk kabur dari That's on. Such a mom. Not now, trust me. Melihat kejadian yang dialaminya, Natasha sekarang percaya perkataan Yelena tentang Red Room dan Dreykov, sehingga mereka berencana memusnahkannya. I saw where he put the keys. Green cabinet. Natasha dan Yelena membebaskan Alexei yang berada di penjara untuk mengetahui keberadaan Dreykov. Alexei mengatakan bahwa mereka harus menemui Melina, yang sekarang tinggal di sebuah peternakan. There yet? You'll know when we're there. Quite right. Oh, very good, my darling. Melina terlihat sedang melakukan pengendali pikiran kepada sebuah babi. Stop breathing. What are you doing? Survive 11 more seconds without oxygen. You go back home where it's safe.
Di sana, Yelena mengungkapkan isi hatinya, sementara Alexei dan Melina merasakan hal serupa. Ia merasa bahwa mereka adalah keluarga sungguhan. Namun tak disangka, Melina memberikan informasi mereka kepada Red Room, sehingga mereka dibawa ke markas Red Room yang berada di udara. They think. Know how Dracov stayed above the radar all these years. Look at you. Namun ternyata itu adalah rencana Natasha. Natasha menggunakan topeng wajah Melina untuk menemui Dracov. Namun sayang, hal itu diketahui oleh Dracov. Berpindah ke Melina yang memakai topeng wajah Natasha. Ia dan Alexei berhasil keluar dari kurungan khusus. Kemudian Melina menghubungi Yelena. Berkat arahan dari ibunya, Yelena berhasil keluar dari ruangan itu. Yelena ditugaskan untuk mencari Retus serta menyadarkan para Black Widow. Sementara itu, Brekov mengatakan pada Natasha bahwa anaknya Antonia masih hidup. Ia sekarang bekerja di bawah Drekov yang menjadi Taskmaster. Akibat ledakan gedung masa lalu, Antonia terluka parah sehingga ia dipasangkan chip untuk membantunya tetap hidup, serta dilatih menjadi prajurit yang sempurna. Can she hear me? Film berkisah setelah peristiwa Kapten Amerika Civil War 2016. No. Mendengar itu, Natasha mulai naik pitam dan menodongkan senjatanya ke Drekov. Namun ia tidak bisa menembak Drekov karena kunci feromonal yang sudah dipasang ke semua Black Widow. Jadi, setiap Black Widow yang mencium hormon feromonal itu tidak akan bisa menyakiti Drekov, apalagi membunuhnya. Going to land the Red Room and hand me over to the authorities. So what now? You gonna fold me into your pathetic little puppeteer act? Itu sebabnya Drekov dapat mengendalikan semua Black Widow di seluruh dunia. Untuk bisa lepas dari feromonal, Natasha harus merusak saraf penciumannya dengan membenturkan kepalanya ke meja. Setelah lepas dari pengaruh feromonal, Natasha dapat memukul Drekov. Namun, Drekov masih sempat menekan tombol darurat, sehingga para Black Widow berdatangan. Natasha mulai bertarung dengan para Black Widow. Namun karena kalah jumlah, Natasha dibuat kewalahan. Tapi untungnya Yelena datang dengan menyemprotkan Retus sehingga para Black Widow pun tersadar. Get as far away from here as possible. Setelah itu, Natasha mencoba menyelamatkan Widow di seluruh dunia dari pengendali pikiran. Sedangkan Drekov mencoba kabur. Bahkan di mana-mana. Tepat sesaat pesawat akan hancur, Natasha berhasil melompat keluar. Sementara itu, Melina dan Alexei sudah berada di pesawat menunggu kedua putrinya. Namun Yelena terlihat mengejar Drekov yang ingin kabur dengan pesawat. Yelena berlari dan melompat dan berdiri di atas pesawat. Yelena meledakkan pesawat yang membuat Drekov pun mati. Namun Yelena terhempas karena ledakan itu. Melihat itu, Natasha melompat menangkap Yelena dan memasangkan parasut padanya. Namun dari kejauhan Taskmaster mendekat dan Natasha pun memutuskan bertarung dengan Taskmaster. Mereka berjatuhan ke bawah bak daun berguguran. Sesampainya di tanah, Natasha memecahkan Redus yang tersisa sehingga Antonia kembali tersadar. Kemudian, Natasha mencari Yelena yang jatuh tak jauh dari sana. Tak lama, Melina dan Alexei muncul dengan tertatih-tatih. Dari kejauhan, Rose mendekat, dan mereka siap untuk melawannya bersama.
Namun Natasha memilih untuk melawannya sendiri serta menyuruh mereka untuk pergi. Yelena dan yang lainnya pergi dijemput oleh Black Widow, serta tak lupa membawa Antonia. Sebelum pergi, Yelena dan Natasha mengucapkan perpisahan dengan siulan bersama. Mereka pergi, tinggallah Natasha sendirian melawan Ross dan pasukannya. 2 minggu kemudian, Natasha dengan gaya rambutnya bertemu dengan Manson. Manson memberi sebuah widget yang dipakai Natasha untuk menyelamatkan para Avengers di suatu tempat. Di akhir film, Yelena yang berada di makam Natasha didatangi oleh Valentina dan menghasutnya untuk memburu orang penyebab kematian kakaknya, yaitu Clothing Barton. Daytime, Valentina. Oh, bothering you. Oh, no. And responsible for your sister's death. Dan teater mama tamat.